edukasi vaksin COVID-19 saja. Jadi nanti jika ada pertanyaan seputar hal-hal yang lebih klinis gitu ya Bapak Ibu, yang lebih kesehatan Bapak Ibu, jadi saya lebih menyarankan tetap Bapak Ibu bisa menanyakannya ke tenaga kesehatan yang lebih kompeten atau dokter secara langsung. Tapi nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai vaksin yang memang bisa saya jawab, nanti akan saya bantu untuk jawab. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kalau begitu saya mulai untuk penyampaian materinya. Oh ya, untuk Bapak Ibu bisa minta tolong selama penyampaian materi, saya bisa minta tolong untuk mic-nya bisa dimatikan ya Bapak Ibu, supaya suaranya tidak bocor. Oke. Nah, kalau begitu saya awali. Jadi selamat malam Bapak Ibu sekalian, Ketua RT, Ketua RW, dan Pak Dukuh dari daerah Sentolo Kidul. Perkenalkan, nama saya Yovan Perdana, bisa dipanggil Yovan. Jadi saya di sini akan menyampaikan program pertama kami terkait edukasi serta pemberdayaan masyarakat Sentolo Kidul mengenai vaksin COVID-19. Nah, jadi yang pertama di sini tujuan dari disampaikan materinya ini yaitu mengenai agar Bapak dan Ibu sekalian itu bisa lebih mengetahui pentingnya vaksinasi COVID-19 itu apa. Atau mungkin dari Bapak Ibu sendiri mungkin mengetahui begitu ada teman atau kerabat dari Bapak Ibu sekalian gitu kan yang di sekitar dari Bapak Ibu kok malah tidak begitu mengetahui pentingnya dari vaksinasi COVID-19 itu apa gitu. Karena nanti tujuannya setelah saya lakukan penyampaian materi ini, nantinya Bapak Ibu juga bisa menghimbau begitu ya untuk saudara ataupun kerabat dari Bapak Ibu mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 itu seperti apa. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga nantinya bisa mengakses informasi secara mandiri mengenai informasi vaksinasi itu sendiri. Dan tentunya kan pastinya dikarenakan adanya perkembangan ilmu pengetahuan zaman sekarang ini, tentunya kan mesti Bapak Ibu juga banyak menggunakan internet begitu. Karena terkait itu juga berkaitan dengan tujuan yang ketiga, yaitu nantinya Bapak Ibu sendiri juga bisa memilah informasi kesehatan, terutama di sini terkait vaksin COVID-19 yang tentunya yang baik. Nantinya di belakang akan saya jelaskan lagi, maksudnya baik dan tentunya informasi yang hoax atau palsu ini yang seperti apa. Gitu. Nah, yang pertama di sini saya akan mengawali dari arti dari vaksinasi itu apa. Jadi vaksinasi itu adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit. Kalau suatu penyakit di sini berarti khususnya yaitu terkait COVID-19 itu sendiri. Sehingga apabila suatu saat terpajan atau terpapar seorang individu ini dengan penyakit tersebut atau COVID-19 itu sendiri, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan karena pemberian vaksin tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu juga perlu tahu ya terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini sendiri, bahwa memang sampai sekarang itu memang belum ada obat yang memang benar-benar bisa menyembuhkan COVID seperti itu kan secara 100%. Dan perlu diketahui juga untuk Bapak Ibu sekalian bahwa vaksin itu sendiri bukan merupakan obat, tetapi memang hanya sebagai alat untuk meningkatkan kekebalan atau sistem imun dari tubuh Bapak Ibu sendiri begitu. Nah, jadi seperti yang saya katakan, hal tersebut itu penting, walaupun memang tidak menyembuhkan, sekarang belum menyembuhkan secara 100%, tetapi hal itu akan memberikan suatu keuntungan untuk Bapak Ibu sekalian, dikarenakan pada saat Bapak Ibu terpapar, ya jangan sampai terpapar ya, tapi kalau pada saat itu kita sudah mencegah sebelum hal itu terjadi, nantinya Bapak atau Ibu akan terhindar dari gejala yang berat atau bahkan mungkin sampai masuk ke rumah sakit seperti itu. Nah, selanjutnya keuntungan dari vaksinasi. Yang pertama yaitu berguna untuk memutuskan rantai penularan penyakit. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tentunya kan untuk seseorang sendiri itu akan tidak rentan untuk terkena COVID-19 itu sendiri pada saat sistem kekebalan imun tubuhnya itu meningkat, begitu kan Bapak Ibu, setelah diberikan vaksinasi COVID-19. Nah, itulah yang menyebabkan nantinya jika Bapak Ibu sendiri tidak rentan untuk terkena COVID-19 ini, tentunya kan pasti rantai penularan penyakitnya juga bisa
diturunkan juga. Nah, itulah juga mengapa untuk pemerintah juga kan sekarang juga mencanangkan kebijakan terkait PPKM juga, dan itu pun juga salah satunya terkait untuk berguna untuk memutuskan rantai penularan penyakit ini. Nah, kemudian yang kedua dapat memberikan kekebalan spesifik pada tubuh. Seperti yang Bapak Ibu ketahui sendiri, mungkin Bapak Ibu lihat lewat internet, Bapak Ibu lihat lewat berita, mungkin begitu kan, bahwa vaksin sekarang yang lagi marak-maraknya digunakan kan antara Sinovac dengan AstraZeneca begitu. Karena keduanya itu sama-sama mempunyai fungsi yang sama begitu, yaitu untuk meningkatkan kekebalan spesifik pada tubuh. Yang tentunya tadi pada saat Bapak atau Ibu terpapar COVID-19 sendiri, nah Bapak Ibu ini sudah mulai mengerti terkait dengan COVID sendiri, COVID itu sendiri, yang tentunya pada saat seseorang terjangkit COVID-19, nah tubuh Bapak Ibu itu bisa menangkal untuk virus yang masuk. Nah, kemudian bisa terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Mungkin Bapak Ibu sendiri juga sudah sering, beberapa Bapak Ibu juga sudah sering mendengar begitu ya, terutama mungkin dari berita terkait dengan herd immunity itu apa begitu. Karena jadi pentingnya herd immunity atau kekebalan kelompok ini. Jadi saya buat semacam analogi begitu ya Bapak Ibu. Misalnya pada suatu rumah begitu, misalnya terkait dengan keadaan rumah tangga Bapak Ibu sekalian gitu. Misalnya untuk Bapak atau Ibu gitu kan, misalnya suami istri begitu sudah melakukan vaksinasi COVID. Nah, tapi misalnya untuk dari lansia gitu mungkin yang ada di rumah, atau mungkin dari anak-anak begitu kan, mungkin ada yang belum melakukan vaksinasi seperti itu. Nah, inilah pentingnya herd immunity atau kekebalan kelompok, di mana pada saat mungkin Bapak atau Ibu sendiri begitu kan sudah melakukan vaksinasi COVID, yang tentunya di sini Bapak atau Ibu sendiri itu kan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk terjangkit COVID-19. Nah, itu juga tentunya akan membuat untuk keluarga Bapak Ibu yang belum divaksin itu juga pasti tentunya akan lebih aman, dikarenakan Bapak Ibu sendiri untuk Bapak Ibu sendiri sudah vaksinasi, tapi untuk bagi mereka yang belum tentunya akan lebih aman. Nah, tetapi yang dikatakan kekebalan kelompok di sini itu memang diperlukan vaksinasi yang benar-benar harus terwujud secara nyata begitu Bapak Ibu. Nah, kalau memang Bapak Ibu mungkin melihat gitu ya dari data dari Kemenkes seperti itu yang saya kutip dari Kemenkes RI, dikatakan bahwa memang untuk pemberian vaksinasi COVID-19 ini itu baru sekitar dosis pertama ya kan, Bapak Ibu masih sudah mengetahui sendiri bahwa untuk pemberian dosis sendiri itu kan ada dua gitu ya Bapak Ibu, baik itu untuk Sinovac maupun AstraZeneca yang memang sekarang untuk yang sedang digunakan dan memang ada di Indonesia. Nah, memang harus 2 kali dosis begitu kan Bapak Ibu, tapi untuk dosis pertama itu memang sudah mencakupi, di mana dikatakan untuk herd immunity sendiri itu yang baik itu sekitar keseluruhan dari populasi penduduk Indonesia, keseluruhan itu setidaknya 70% itu sudah harus divaksinasi. Nah, untuk yang dosis pertama itu memang sudah sekitar 89,7%, tetapi untuk dosis kedua itu belum keseluruhan. Yang saya lihat sini itu masih sekitar 39, hampir menuju ke 40% gitu Bapak Ibu. Nah, itulah yang menyebabkan pentingnya untuk dari lingkungan terkecil sendiri, saya kutip di sini misalnya terkait Sentolo Kidul sendiri. Nah, dari situlah harus sudah memulai untuk membudidayakan terkait vaksinasi COVID-19 itu sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menyampaikan begitu ke teman-teman kerabat Bapak Ibu sendiri terkait 3 poin atau pentingnya ini terkait dengan vaksinasi COVID begitu, terutama untuk bagi mereka yang belum melakukan vaksinasi COVID. Nah, kemudian di mana tempat pelayanan vaksinasi COVID-19 ini bisa diberikan Bapak Ibu? Tentunya yang pertama dari puskesmas ataupun puskesmas pembantu itu bisa. Seperti yang saya tahu sendiri dan yang sudah saya dapatkan juga informasi dari Pak Tukino selaku Kepala Dukuh dari Sentolo Kidul, bahwa kan memang di tempat Bapak Ibu sini kan ada salah satu puskesmas gitu ya. Tentunya di sana pasti bisa untuk dilaksanakannya pemberian vaksinasi COVID-19. Kemudian di klinik itu juga bisa, rumah sakit misalnya ke RSUD, saya juga tahu sendiri
di Kulon Progo kan juga ada RSUD atau rumah-rumah sakit sekitar begitu ya, di daerah Sentolo Kidul, kemudian ataupun unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan ataupun KKP. Nah, hal ini juga yang harus Bapak Ibu tahu mengenai ini, dikarenakan jangan sampai mungkin Bapak Ibu sendiri kan sudah melakukan COVID gitu kan, tapi mungkin kerabat dari Bapak Ibu ditakutkan misalnya dan mendapatkan informasi yang kurang pasti begitu, misalnya dilakukan vaksinasi COVID-19, tapi mungkin tidak ilegal begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa entah kerabat ataupun Bapak Ibu sendiri yang memang belum melakukan vaksinasi COVID memang harus mendapatkan dari tempat yang memang sudah dari pemerintah sendiri yang memang mengizinkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 seperti itu. Nah, contoh-contohnya itu, jadi puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit, serta KKP. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya begitu kan, apakah vaksin COVID-19 ini dipastikan aman begitu kan? Karena kan mungkin Bapak Ibu sendiri juga mendengar begitu kan, yang tentunya di sini saya tekankan, saya garis bawahi, di mana mungkin untuk keseluruhan informasi yang Bapak Ibu dapatkan itu juga pastinya belum tentu benar dan memang harus dipastikan kembali. Terkait mungkin Bapak Ibu mendengar ada yang setelah vaksin tiba-tiba langsung meninggal seperti itu kan, dalam hitungan jam sampai hari begitu, atau bahkan mungkin dalam hitungan yang tidak lama begitu kan. Nah, tentunya hal ini sudah menjadi pertimbangan juga bagi pemerintah, di mana yang pertama di sini vaksin yang diproduksi secara massal ini sudah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat utama, ya ini apa saja, ada 4 poin, yaitu aman, ampuh, stabil, dan efisien. Jadi untuk vaksinasi COVID-19 ini sendiri tidak serta-merta langsung dimasukkan ke dalam Indonesia begitu, dimana kan pastinya sudah dilakukan pemeriksaan juga, sudah dilakukan testing juga begitu, terutama terkait 2 vaksin ini sudah masuk di Indonesia untuk Sinovac maupun dengan AstraZeneca begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pemerintah juga tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan vaksinasi dan tetap mengedepankan aspek keamanan dan manfaat atau keampuhan vaksin. Jadi tidak mungkin kalau misalnya pada saat di step pertama begitu kan, terkait dengan proses-proses yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kalau memang di sini resikonya lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan setelah vaksinasi, kalau memang lebih besar dari risikonya, tentu pasti Indonesia akan menolak terkait dengan vaksin tersebut. Tetapi di sini kan jelas Bapak Ibu pasti mengerti juga, mungkin dari kerabat dari Bapak Ibu sendiri atau Bapak Ibu sendiri yang sudah melakukan vaksinasi COVID pastinya juga merasa bahwa keuntungan yang didapatkan terkait vaksinasi COVID-19 itu lebih besar dibandingkan kerugian atau risiko yang didapatkan. Kemudian pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 juga yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan emergency of authorization dari BPOM. Nah, Bapak Ibu sendiri juga pasti sudah mengetahui baik itu mungkin obat-obatan, makanan, minuman begitu kan yang memang lolos uji dan memang di sini dikatakan aman untuk masyarakat Indonesia, pasti melewati satunya dari badan pemerintah yaitu BPOM itu sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini terkait poin 2 sama 3 yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu juga begitu kan. Nanti akan saya berikan juga contohnya informasi yang sifatnya hoax dan informasi yang sifatnya asli yang mungkin di sini bisa digunakan Bapak Ibu sekalian itu untuk membandingkan begitu ya. Informasi seperti apa yang memang di sini baik untuk Bapak Ibu cerna, Bapak Ibu tangkap, dan informasi yang memang buruk atau memang di sini itu tidak benar kebenarannya gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama sih terkait cara membedakan informasi hoax dan aksi mengenai vaksinasi COVID-19. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus mengetahui informasi yang bersifat hoax itu biasanya menggunakan bahasa yang bombastis. Bahasa bombastis seperti apa? Bahasa yang menggunakan bahasa yang dilebih-lebihkan begitu Bapak Ibu. Diselipkan opini begitu juga kan. Misalnya mungkin Bapak Ibu pernah melihat itu ada berita di luar dari vaksinasi COVID-19 atau COVID sendiri, atau bahkan mengenai COVID-19 itu sendiri begitu kan. Ada yang lebih kepada mengutamakan opini dari penulisnya sendiri begitu, mungkin menjelek-jelekan mengenai COVID, menjelek-jelekan terkait dengan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, itulah yang sifatnya informasinya itu yang tidak baik begitu Bapak Ibu, dan tentunya tidak memiliki sumber yang kredibel. Tidak memiliki sumber kredibel di sini dimaksud adalah sumbernya tidak pasti, sumbernya itu tidak bisa
tidak bisa dicari, tidak bisa dibuktikan oleh Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu ingin memastikan, loh saya kok tidak mendapatkan sumber yang pasti, atau bahkan mungkin tidak dikutipkan sumbernya secara langsung, di mana pastinya kalau Bapak Ibu melihat biasanya terkait dengan artikel atau misalnya terkait dengan berita-berita begitu kan, pastinya biasanya ada tokoh orang tertentu atau misalnya dia akan mengutip dari informasi tertentu yang sifatnya memang sudah dipastikan kebenarannya itu teruji begitu Bapak Ibu. Nah, itulah yang disebut sebagai sumbernya kredibel. Jadi kebalikannya, jika informasi yang hoax itu tentunya tidak memiliki sumber yang kredibel. Nah, terus bagaimana dengan poin yang kedua, di mana selalu memastikan kembali kepastian informasi yang diberikan. Nah, mungkin Bapak Ibu sendiri mendapat informasi gitu kan dari Instagram, dari Facebook, atau mungkin dari WA gitu kan Bapak Ibu. Nah, tentunya pada saat Bapak Ibu mendapatkan informasi tersebut, itu jangan langsung serta-merta Bapak Ibu cerna begitu saja, tapi harus Bapak Ibu pastikan kembali. Salah satu contohnya begini ya Bapak Ibu, mungkin saya juga dapat begitu kan dari orang-orang begitu, dan saya juga di-share juga. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga mendapat salah satu informasi yang sedang marak-maraknya sekarang itu terkait dengan obat ivermectin begitu ya Bapak Ibu. Mungkin saya yakin pasti semua di sini sudah tahu juga terkait dengan obat ini. Nah, jadi obat ivermectin ini kan salah satu obat, aslinya obat untuk cacing begitu kan Bapak Ibu, tapi memang digunakan untuk, ada yang bilang terkait dengan digunakan uji klinisnya. Kalau Bapak Ibu melihat berita yang sedih kan, katanya 8 rumah sakit itu digunakan untuk uji klinis atau pengetesan mengenai obat ini begitu. Nah, perlu digarisbawahi bukan berarti secara keseluruhan itu bahwa penggunaan ivermectin itu 100% bisa menyembuhkan bisa menyembuhkan keadaan COVID-19 itu sendiri, tapi itu hanya digunakan sebagai uji klinis seperti itu Bapak Ibu. Nah, sedangkan saya mendapatkan informasi di sini yang menggarisbawahi bahwa penggunaan ivermectin ini sudah 100% bisa membuat seseorang itu pulih dari COVID, sedangkan tidak, karena secara internasional ataupun nasional sendiri dari Kemenkes RI itu menggarisbawahi sampai sekarang belum ada obat yang bisa menyembuhkan COVID secara 100% gitu Bapak Ibu. Nah, itu salah satu pokoknya informasi yang harus Bapak Ibu pastikan kembali sumbernya begitu. Kemudian yang ketiga yaitu bisa menggunakan halaman web yang tentunya di sini dipastikan itu yang informasinya udah pasti begitu ya Bapak Ibu. Contohnya di sini saya nanti setelah ini akan saya berikan contoh, akan saya buka langsung untuk linknya, nanti saya bisa lakukan tutorial gitu ya Bapak Ibu. Jadi satu contoh yang di sini bisa menggunakan web kominfo.co.id yang memang langsung standarisasinya dari pemerintah gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk lewat menu publikasi, kemudian ada laporan isu hoax. Nah, di sana itu biasanya banyak sekali informasi-informasi terkait dengan COVID-19, tenaga kesehatan, ataupun dari keadaan Indonesia sendiri, di mana Bapak Ibu juga bisa mengetahui di sana tuh laporan-laporan terkait berita-berita hoax. Nah, di sini pun juga pasti bisa menambah ilmu pengetahuan Bapak Ibu, bisa digunakan sebagai landasan Bapak Ibu sendiri. Kalau misalnya kok Bapak Ibu dapat informasi gitu dari kerabat, teman dekat, begitu kan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sih sudah mengetahui kalau itu ternyata hoax. Nah, itu salah satu contohnya di sini yang nanti akan saya contohkan, yaitu menggunakan halaman web dari kominfo.go.id. Nah, kemudian juga Bapak Ibu juga bisa mencari informasi yang berbasis pemerintah. Itu contohnya seperti kemkes.go.id begitu Bapak Ibu. Di sana kalau Bapak Ibu lihat, pastinya kalau dari Kementerian Kesehatan tidak mungkin karena sifatnya langsung dari pemerintah, kan dipastikan sudah pasti untuk informasi yang disampaikan kan sudah pasti untuk kebenarannya. Nah, terus bagaimana dengan misalnya Facebook atau mungkin Instagram atau mungkin tadi WA yang saya sampaikan tadi? Nah, kembali lagi ke poin yang kedua, di mana Bapak Ibu harus memastikan kembali terkait dengan sumber kepastiannya, apakah benar-benar terkait dengan berita ataupun informasi yang Bapak Ibu dapatkan itu sudah benar atau tidak. Nah, salah satu contohnya mungkin saya sarankan kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ada yang pengguna Instagram di sini, bisa misalnya ngefollow Kemenkes RI misalnya. Di situ saya juga melihat informasi-informasi, tentunya Bapak Ibu bisa memilah begitu ya,
terkait dengan informasi yang diberikan oleh Kemenkes RI dibandingkan dengan akun-akun Instagram lain yang sifatnya biasanya untuk sumbernya tidak diberikan, itu tentunya pasti lebih pasti dan lebih baik informasinya itu yang dari pemerintah seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus yang kelima tadi yang saya sampaikan di sini juga, Bapak Ibu juga harus selalu bisa update terkait dengan informasi-informasi terbaru dan pastinya berasal dari sumber yang kredibel atau sumber yang pasti tadi. Nah, ini ada contoh untuk infonya yang hoax dan info asli Bapak Ibu. Di sini akan saya berikan contoh gambarnya. Jadi di sini ya, bentar akan saya berikan, sudah saya siapkan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini ada salah satu contoh dari informasi yang hoax ya Bapak Ibu. Jadi yang saya bilang tadi, ini yang saya bilang tadi dari Kominfo Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya tadi kan Bapak Ibu bisa masuk ke kominfo.go.id, terus bisa masuk ke menu informasi publik. Nah, maksud saya masuk publikasi, kemudian di sini Bapak Ibu bisa cek di sini ada laporan isu hoax. Nah, di sini sangat banyak terkait dengan laporan-laporan isu hoax yang sudah dilaporkan dari masyarakat dan sudah ditetapkan dari Kominfo sendiri bahwa informasi itu hoax begitu Bapak Ibu. Nah, salah satu contohnya sini saya berikan bahwa judulnya di sini dikatakan kematian akibat vaksin lebih banyak dibandingkan COVID-19 di Skotlandia. Berarti kan di sini memberitakan bahwa vaksin sendiri itu kan lebih berbahaya atau resikonya lebih tinggi dibandingkan bagi mereka yang tidak vaksin. Nah, ini sudah ditetapkan dari Kominfo sendiri bahwa informasi tersebut adalah hoax. Nah, jadi kegunaan satu contohnya saya berikan contoh di sini, mungkin Bapak Ibu juga tadi contohnya seperti poin kelima, Bapak Ibu juga bisa menambah informasi begitu. Jadi misalnya Bapak Ibu mendapatkan informasi dari kerabat atau teman dekat lain, oh Bapak Ibu sudah punya landasan dulu gitu kan, misalnya sudah cek nih misalnya dari Kominfo gitu, dapat berita yang sama begitu, oh ternyata di sini kok kok sama begitu kan, dan di sini untuk teman atau kerabat Bapak Ibu sendiri tidak mengetahui kalau ternyata info yang hoax begitu. Nah, di sini gunanya Bapak Ibu bisa mencari atau menggali informasi di sini tentunya juga bisa memberitahu ataupun membantu kerabat dan teman Bapak Ibu agar mengetahui informasi yang benar seperti apa dan yang hoax seperti apa. Nah, kemudian untuk info yang asli di sini saya beri contohkan yang basisnya langsung dari pemerintah ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau pemerintah ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, yaitu tulisannya ada kemkes.go.id ya. Nah, .go.id ini biasanya memang basis dari web yang memang langsung dikelola oleh pemerintah sendiri begitu Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya ya terkait dengan berita, yaitu dikatakan paket imunisasi itu 1 miliar dosis AstraZeneca sudah dipakai secara global dan terbukti aman. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat sekalian kan ada sudah ada kutipan-kutipannya gitu kan, terkait dari sumbernya dari mana, ataupun ada di sini juga kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau lihat lebih jelas lagi, Bapak Ibu juga bisa cari, itu juga disertakan terkait dengan tokoh-tokoh yang kutipan tokoh-tokoh yang memang menyampaikan terkait dengan informasi tersebut. Dimana itu salah satu yang penting juga, dimana tadi kan salah satu yang sudah saya sampaikan juga di poin pertama bahwa untuk informasi yang di sini bersifat hoax yang bukan bersifat asli seperti itu biasanya lebih banyak menyelipkan opini-opini pribadi begitu Bapak Ibu. Kalau ini kan memang dia dikutip dari omongan-omongan tokoh-tokoh terkait dengan stakeholder kesehatan yang ada di Indonesia gitu kan Bapak Ibu, yang tentunya di situ poinnya lebih benar dibandingkan menyelipkan opini-opini pribadi. Nah, begitu Bapak Ibu. Itu contohnya mungkin Bapak Ibu terkait dengan informasi yang ini yang saya berikan, yang baik yang hoax ataupun yang asli gitu. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi untuk kesimpulannya Bapak Ibu, jadi untuk penyampaian tadi yang saya bilang tadi, bahwa yang pertama terkait dengan vaksinasi COVID-19, bahwa untuk Bapak Ibu sendiri seharusnya terkait dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa vaksin ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan risikonya. Seperti tadi saya bilang, bisa meningkatkan terkait dengan sistem kekebalan imun spesifik, kemudian bisa bisa memotong rantai penularan penyakit juga, dan tentunya tadi terkait dengan herd immunity atau kekebalan kelompok pada saat Bapak Ibu sudah divaksinasi, itu pastinya kerabat atau keluarga Bapak Ibu juga yang di sekitar Bapak Ibu yang tentunya
belum menjadi target vaksinasi, seperti anak-anak ataupun bayi begitu ya Bapak Ibu. Nah itu kan juga belum ada beberapa, terutama bayi itu kan juga belum ada vaksinnya gitu kan Bapak Ibu. Nah tentunya dengan Bapak Ibu yang divaksin itu juga akan lebih aman untuk keluarga atau kerabat Bapak Ibu. Kemudian juga yang tadi terkait dengan informasi, saya harapkan di sini setelah pemberian informasi yang saya berikan, Bapak Ibu juga bisa selalu memastikan informasi yang Bapak Ibu dapatkan. Kita harus memastikan kembali apakah sumbernya kredibel, benar-benar bisa dibuktikan atau tidak, dan tidak bersifat hoax begitu Bapak Ibu. Ya, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilahkan 5 menit Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya. Saya dulu boleh, Mas? Oh ya, silakan Pak. Ya, saya Terima Pulo Mas kasih. Wibowo, Ketua RT 22. Oh iya, Mungkin ini menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat ya. ya Pak. Untuk perbedaan antara Sinovac dan AstraZeneca, perbedaan yang paling mendasar, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Karena saya tahu sih dampak negatif nggak ada, maksudnya mungkin reaksi yang di masyarakat adalah reaksi tubuh setelah menerima vaksin, yang baik vaksin pertama maupun kedua. Mereka banyak sih yang nggak mengeluh, tapi maksudnya gini, kalau yang Sinovac efeknya seperti ini, kalau yang AstraZeneca efeknya seperti ini. Nah, untuk sanggup meyakinkan mereka, meyakinkan mereka bahwa kedua-duanya oke, dampak seperti ini nggak masalah. Jadi mohon kalau bisa dijelaskan secara detail. Terima kasih. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaan Pak. Mungkin ini juga bisa untuk Bapak Ibu sekalian yang lainnya. Jadi di sini saya sendiri kan ini ya Pak, dari mahasiswa kedokteran akan saya jawab sebisa mungkin, sedetail mungkin, supaya nantinya mungkin bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk disampaikan ke masyarakat gitu ya Bapak Ibu. Nah jadi yang saya dapatkan di sini yang memang saya kutip dari WHO secara internasional, kemudian dari Kemenkes RI juga begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang terkait dengan Sinovac dan AstraZeneca ini memang memiliki perbedaan secara mendasar. Memang secara tujuan memang untuk Bapak Ibu sendiri seperti yang saya katakan tadi, untuk keseluruhan vaksin yang nantinya akan masuk ke Indonesia, entah itu nanti Sinovac, AstraZeneca, atau mungkin Bapak Ibu mendengar terkait vaksin-vaksin lain gitu, ada Moderna, ada Pfizer gitu juga nanti akan masuk. Itu tujuannya memang satu, itu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, tapi memang secara pembuatan itu memang berbeda antara untuk tadi pertanyaan Bapak terkait dengan Sinovac dengan AstraZeneca. Nah, kalau dari Sinovac sendiri itu memang di sini lebih kepada virus yang dimatikan begitu, dinonaktifkan, Pak. Jadi memang sifatnya itu lebih aman karena dia sudah dinonaktifkan atau dimatikan. Mungkin Bapak Ibu sendiri mengerti kalau Sinovac ini kan memang dari perkembangan vaksin pertama yang asalnya dari Cina begitu kan, dari Cina langsung yang masuk ke Indonesia. Jadi sifatnya memang dia dibuat itu dari virus coronanya langsung, di mana dia dimatikan. Nah nanti dengan dosis tertentu yang sudah diatur sedemikian rupa dalam bentuk vaksin yang diberikan ke Bapak Ibu sekalian, nah itulah vaksin Sinovac. Jadi memang virus yang sudah dimatikan, dan memang di sini dikatakan memang lebih aman. Tetapi dikarenakan memang ini baru perkembangan ilmu pengetahuan di awal-awal begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang di sini seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga, sifatnya pasti lebih aman, itu jelas lebih aman. Tetapi di sini untuk efikasinya mungkin lebih kecil dibandingkan AstraZeneca, tapi bukan berarti tidak efektif gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian bagaimana dengan AstraZeneca? Nah kalau AstraZeneca sendiri itu mungkin ini ya Bapak Ibu, saya berikan untuk bahasanya yang memang berasal dari sana, tapi akan saya jelaskan juga lebih sederhana. Jadi dikatakan itu untuk AstraZeneca sendiri itu dinamakan sebagai viral vector. Jadi vektor virus. Jadi di sini untuk AstraZeneca ini menggunakan virus yang memang bentuknya itu sama seperti corona, tetapi bukan corona itu sendiri, tetapi bentuknya sama. Tapi di sini menggunakan kalau Bapak Ibu dengar biasanya DNA gitu ya, kan manusia juga punya DNA begitu, karena virus itu sendiri pun juga punya DNA Bapak Ibu. Nah DNA-nya ini yang nantinya digunakan
ditempelkan ke virus yang memang mirip dengan corona, tapi dia bukan virus corona, tapi sifatnya itu dia dilemahkan. Kalau tadi Sinovac dia sifatnya dimatikan, kalau ini dilemahkan. Jadi tidak seluruhnya dia mati. Nah, jadi satu virus ini dia satu virusnya ini dia dilemahkan, tetapi ditempelkan dengan DNA-nya dari virus COVID yang asli begitu. Nah, tentunya di sini dikarenakan sifatnya dia virusnya hidup begitu kan, dia aktif tapi lemah. Itulah yang mengapa mungkin Bapak Ibu dapat begitu kan, atau Bapak Ibu sendiri sudah vaksin begitu, kalau mendengar dari yang Sinovac kok cuman kayak ngantuk, lapar begitu kan, tapi kok yang Astra kok sampai demam, badan pegal-pegal, ada yang sakit juga begitu kan ya, karena sifatnya sendiri, vaksinnya sendiri itu yang satunya dia memang hidup tapi lemah, yang satunya dia mati. Nah, itulah mengapa sistem imun tubuh kita sendiri itu sudah dibuat sedemikian rupa, di mana tentunya dengan sesuatu yang lebih aktif begitu ya Bapak Ibu, tentunya keadaan sistem imun kita itu juga akan lebih aktif juga, akan lebih berusaha untuk menangkal terkait dengan virus yang masuk begitu. Nah, itulah mengapa kok untuk terkait dengan Astra itu efeknya lebih kelihatan begitu kan, tetapi tetap sama-sama aman. Tapi memang dari efikasi sendiri secara penelitian memang dikatakan lebih besar untuk AstraZeneca. Tapi bukan berarti untuk Sinovac sendiri tidak aman begitu. Karena mungkin Bapak Ibu sendiri juga ada yang melihat begitu ya Bapak Ibu, untuk berita-berita bahwa mungkin sedang diteliti juga untuk Sinovac sendiri itu juga katanya mau diberikan dosis ketiga juga kalau Bapak Ibu lihat. Jadi kan dua dosis. Nah, mungkin nanti kedepannya masih banyak penelitian-penelitian lagi begitu terkait dengan pemberian dosis selanjutnya, atau bahkan mungkin tenaga kesehatan juga yang Bapak Ibu ketahui. Setahu saya juga dari Menteri Kesehatan mengatakan bulan-bulan ke depan nanti kalau nggak salah antara Agustus kalau nggak salah juga akan diberikan vaksin yang lain yaitu Moderna. Ya, jadi begitu Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan juga bahwa memang tadi dasarnya untuk vaksinnya sendiri itu memang sudah beda, satunya untuk Sinovac vaksinnya bersifat sudah dimatikan, diinaktifkan jadi tidak aktif, tapi satunya yang AstraZeneca itu dia masih aktif tapi lebih lemah, dengan tujuan bisa membawa materi genetik atau DNA yang saya bilang tadi, supaya nantinya badan kita itu juga bisa mengenali terkait dengan COVID-19 begitu Pak. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Mungkin untuk Bapak Ibu lain ada yang ingin bertanya? Oh ya, bagaimana Pak? Silakan. Yang ingin saya tanyakan, saya dari RW 11. Oh ya, baik Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagi yang telah terpapar COVID positif, baik yang bergejala maupun yang tidak, dan sudah selesai isolasi mandiri, ini untuk memperoleh vaksin menunggu berapa bulan dan alasannya apa? Mohon dijelaskan. Oh iya, baik Pak. Mungkin kalau terkait berapa bulannya itu memang harus dipastikan kembali ya Bapak Ibu. Jadi kan mungkin kalau Bapak Ibu sendiri mengetahui, nantinya juga akan jadi ini program kami selanjutnya juga akan kami sampaikan terkait dengan ini ya Bapak Ibu, untuk yang baik bergejala tidak bergejala itu tentunya biasanya kan juga tergantung dari masing-masing juga begitu, apakah dari untuk yang Bapak tanyakan tadi, apakah mereka juga punya keadaan komorbid atau tidak, terus gejalanya juga Bapak Ibu juga harus mengetahui bahwa juga pasti berbeda-beda untuk waktunya begitu kan, bagaimana pemulihan mereka, karena kan mungkin Bapak Ibu sendiri juga pernah melihat dari Kemenkes itu pernah menyampaikan bahwa pembagian ini kan juga ada gejala yang ringan, ada gejala sedang, dan gejala berat begitu Bapak Ibu. Jadi memang kalau untuk waktu di sini saya juga tidak bisa memastikan untuk pastinya kapan, tapi memang setidaknya sini dipastikan sampai untuk ini ya Bapak Ibu, benar-benar dalam keadaan yang saat dites ini memang sudah negatif COVID begitu Bapak Ibu. Karena ditakutkan kan kalau misalnya dalam keadaan positif juga walaupun tanpa gejala ataupun dengan gejala tentunya, itu kalau misalnya kita berikan vaksin yang
sifatnya sama di sini akan meningkatkan sistem imun tubuh dari Bapak Ibu sekalian. Ditakutkan nantinya keadaannya mungkin malah bisa buruk gitu. Jadi bukan berarti juga kalau untuk sekarang yang saya tahu ya Bapak Ibu, terkait dengan bagi mereka yang mungkin yang sudah bagi mereka yang mau divaksin gitu, mereka OTG tanpa gejala begitu ya. Nah itu juga harus tetap tetap harus melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Jadi harus benar-benar dipastikan keadaannya memang benar-benar sudah tidak dengan status COVID-19 lagi. Nah itu baru setahu saya memang harus setelah itu baru bisa divaksin begitu Pak. Jadi kalau memang pertanyaan Bapak terkait alasannya kenapa, jadi memang alasannya kembali lagi ke keadaan dari masing-masing orang itu seperti apa Pak, punya komorbid atau tidak, misalnya seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau penyakit-penyakit lain, ataupun misalnya tadi yang kita mendapatkan pasien di sini misalnya untuk tenaga kesehatan sendiri dia masuk kategori gejala ringan, sedang atau berat begitu Pak. Itu pun nanti terkait dengan penyembuhannya berapa lama kita menunggu dan nantinya bisa diberikan vaksin juga itu pasti berbeda-beda begitu Pak. Itu mungkin Pak. Nah, sementara kemarin itu dapat penjelasan katanya menunggu 3 bulan. Nah ini setelah 3 bulan itu apa nanti harus cek dulu apa bagaimana? Karena ya maunya kan juga ingin meningkatkan kekebalannya walaupun kemarin sudah terpapar positif. Untuk selanjutnya ini apa kita tunggu setelah 3 bulan baru daftar ke vaksin atau bagaimana? Apakah bagi yang sudah terpapar ini akan tumbuh kekebalan sendiri? Karena kemarin ada penjelasan kalau city value-nya itu sudah di atas 30 katanya. Itu katanya kekebalannya sudah cukup bagus bagi yang terdampak positif tapi city value-nya tinggi. Ini saya kurang jelas, ini mohon kalau ada penjelasan yang lebih jelas lagi. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Jadi memang terkait dengan itu memang benar Pak, kalau memang dibilang untuk 3 bulan dan itu pun juga berlaku juga bagi mereka yang isolasi mandiri ditujukan Pak. Jadi memang dipastikan dulu untuk mereka sendiri memang ini, tapi memang ini ya Pak, mungkin karena keterbatasan dari informasi yang saya berikan juga tadi, yang ini nanti mungkin akan saya cari lagi begitu ya Pak terkait dengan, tapi di sini yang bisa saya sampaikan itu bahwa kalau untuk bagi mereka yang tidak bergejala begitu kan Pak, seharusnya bagi mereka yang sebelumnya OTG tidak bergejala, setelah sudah isolasi mandiri terutama 3 bulan begitu, nah itu tentunya biasanya untuk mereka itu juga tidak perlu harus ini Pak, untuk apa ngecek lagi begitu Pak, apakah mereka positif atau tidak, dikarenakan tadi yang sudah Bapak katakan juga bahwa memang sistem kekebalan mereka sudah lebih baik gitu. Tapi itu dengan catatan di sini sama sekali tidak ada gejala begitu. Oh ya mungkin Saudari Kesia mau membantu menjawab, silahkan. Ya, jadi selamat malam Bapak Ibu. Di sini perkenalkan nama saya Kesia, salah satu anggota dari kelompok 55 ini sendiri. Saya izin membantu menjawab seperti itu ya. Jadi menurut dari surat edaran Kemenkes sendiri memang dinyatakan bahwa setelah sembuh harus menunggu selama 3 bulan seperti itu. Nah, bagaimana bisa dikatakan sembuh seperti itu ya? Pasti banyak penasaran. Nah, dikatakan sembuh itu berdasarkan hasil dari PCR. Ketika hasil PCR ini negatif, maka dinyatakan sembuh. Atau juga bukan atau tapi dan dengan tidak adanya gejala COVID-19 seperti itu. Jadi PCR-nya negatif dan dia juga tidak merasa adanya gejala dari COVID-19 seperti itu. Nah, yang menyatakan saudara itu sembuh itu siapa? Nah, yang pertama adalah dari dokter itu sendiri seperti itu. Karena biasanya dokter akan melihat, oh pasien ini masih ada gejala nih, berarti belum sembuh seperti itu. Jadi ketika ingin vaksin,
biasanya akan dikonsultasikan kembali dengan dokternya karena setiap dari pasien itu memiliki kondisinya masing-masing, Pak. Seperti misalnya ternyata orang ini baru umur 17 tahun seperti itu kan syaratnya tidak boleh ya Pak di bawah dari 18 tahun atau mungkin pasien ini memiliki riwayat penyakit jantung tertentu seperti itu Pak. Jadi tetap harus dikonsultasikan ke dokter ketika kita ingin vaksin seperti itu. Kalau misalnya Bapak sendiri misalnya nggak punya riwayat penyakit tertentu seperti itu yang kan ada juga syarat-syaratnya dari pemerintah sendiri bagaimana sih syaratnya yang boleh untuk vaksin itu ada dari pemerintah sendiri salah satunya adalah di atas umur 18 tahun dan juga 3 bulan setelah dinyatakan sembuh seperti itu. Masih ada syarat-syarat lain seperti tidak memiliki riwayat penyakit jantung misalnya seperti itu dokter. Seperti itu Bapak. Jadi mungkin dari pertanyaannya sendiri apakah perlu ke konsultasikan dokter? Iya bisa jika memiliki riwayat-riwayat kondisi kesehatan tertentu. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Saudara Kesi. Apakah sudah terjawab Pak untuk pertanyaannya? Ya terima kasih. Soalnya keluarga saya kan ada yang kemarin dinyatakan positif, kemudian selesai isolasi mandiri, lalu sudah boleh berinteraksi dengan orang lain lagi. Nah, kemarin daftar mau vaksin, suruh nunggu 3 bulan. Ini seperti itu, makanya saya mohon penjelasan itu biar jelas gitu. Oh iya Pak. Ya Pak, seperti yang dibilang tadi ya, berarti Pak memang harus menunggu secara 3 bulan untuk memastikan kembali dan tentunya itu dengan catatan biasanya memang tanpa gejala sama sekali ya Pak. Kalau memang ada gejala, nah berarti itu memang harus dipastikan kembali ataupun kalau misalnya kerabat dari Bapak sendiri memang ada yang memiliki keadaan tertentu atau penyakit tertentu itu juga harus dikonsultasikan ke dokter seperti yang sudah teman saya sampaikan tadi begitu Pak. Ya, makasih. Terima kasih Pak.